Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Halo Pak Jamal. Ya halo. Wah, merdu sekali vokalnya ya. Ya iseng-iseng saja Pak, gede sambil menghibur hati. Saya jadi tidak tersandung. Tapi memang suara Bapak itu tadi mantap sekali Pak, merdu saya dengarnya. Pak ini berlebihan memuji. Oh ya Pak Gede, bagaimana kabar? Ya, saya lumayan baik Pak. Seperti biasa ya, rutin dengan minum obat jantung. Ya, harus Pak. Pak Jamal sendiri bagaimana kabarnya? Ya saya kabar baik Pak, terima kasih. Baik, hebat sekali. Bagaimana kabar keluarga? Semua aman? Ya sejauh ini keluarga semua aman Pak. Ya walaupun ada masalah sedikit-sedikit. Wow, ada masalah. Tapi intinya semua baik-baik saja Pak. Lagu siapa Pak tadi yang Pak nyanyikan, kok rasanya merdu sekali ya? Itu lagunya Ebit GAD Pak. Ya, sepertinya teksnya menarik untuk direnungkan itu ya. Iya. Untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan lagunya menginspirasi kita Pak. Maksud Pak menginspirasi seperti apa Pak Jamal? Seperti ini Pak, satu kalimat yang saya renungkan di situ katakan, Tuhan pasti telah memperhitungkan segala amal dan dosa yang kita perbuat. Oh, itu lagunya Ebit GAD ya? Iya. Pastinya memang Tuhan itu kan maha tahu. Sekecil apapun perbuatan kita, Dia tahu juga kan. Seperti itu jadinya. Iya Pak, benar sekali. Perbuatan baik sekecil apapun berarti itu diperhitungkan juga Pak ya. Ya, benar sekali Pak. Termasuk perbuatan dosa sekecil apapun ya. Iya, iya. Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan. Kan gitu ya Pak. Berarti sangat detail ya Pak. Sekecil-kecil apapun Dia tahu. Ya. Benar walaupun itu, manusia banyak dan tersebar di seluruh dunia. Sangat detail ya. Wah, tidak dapat saya bayangkan kebesarannya Tuhan. Itu benar sekali Pak. Ya, kita nggak bisa membayangkan memakai akal kita ya Pak Jamal ya. Memang terlintas di pikiran saya Pak, bagaimana ya Tuhan tahu hal sekecil apapun perbuatan kita. Sedangkan kita bayangkan banyaknya manusia di bumi ini. Ya, betul sekali. Kalau Dia tidak tahu Pak Jamal secara menyeluruh, itu berarti beliau itu bukan Tuhan dong Pak Jamal. Kan gitu jadinya. Saya terkadang berpikir secara logika manusia juga Pak. Sesungguhnya memang logika kita ini tidak cukup untuk memikirkan tentang beliau Pak Jamal. Benar sekali Pak Gede. Oh ya Pak, saya juga pernah dengar satu ungkapan dari kitab suci begini. Seperti apa itu? Andai langit ini dijadikan kertas dan laut dijadikan tinta, tidaklah cukup untuk menulis kebesaran Tuhan. Wah, sangat poetis sekali hal itu. Benar sekali Pak Jamal. Bahkan saya juga pernah mendengar ungkapan yang lain. Tuhan itu tak tersembunyi dan tak terselami pikirannya. Jadi kita ini manusia seperti ini memikirkan Dia itu sungguh jauh dari jauh ya, keadaan Pak, ya. Tuhan yang sebenarnya. Kita ini kan siapa sih kita ini makhluk yang lemah sebenarnya, tidak memadai gitu Pak Jamal. Benar sekali Pak. Kadang seharusnya kita patut kepada beliau. Betul sekali. Karena Dia maha kuasa, maha tahu. Sekecil pun perbuatan kita Dia tahu. Iya, itu benar sekali Pak. Oleh karena itu kita patut sujud padanya Pak. Benar sekali. Seluas-luas otak kita nih Pak ya, kalau kita memikirkan beliau, itu jauh Pak dari bayangan kita. Iya, saya juga membayangkan hal demikian Pak. Oh ya Pak, kalau berbicara mengenai kebijaksanaan Tuhan, itu berarti
kita membicarakan Tuhan yang luar biasa ya Pak ya. Benar sekali. Satu hal ya Pak Jamal. Oh ya, itu apa Kita Pak? juga perlu ketahui bahwa Dia adalah bijaksana. Mengerti secara detail ciptaannya ya, termasuk Bapak dan saya ini. Jadi tidak ada yang tidak Dia ketahui sebenarnya kalau kita renung-renungkan. Iya. Jelaslah Dia akan mengetahui karena Dia kan yang menciptakan kita manusia ya Pak ya. Benar. Ya, sebagai manusia kita merasa beruntung dan kita bisa mengikuti Tuhan dengan baik. Nah, itulah masalahnya Pak. Tidak semua orang berpendapat seperti pandangan kita nih Pak Jamal. Iya benar Pak. Saya membayangkan seandainya semua orang sependapat dengan kita, tapi kenyataannya ada yang tidak percaya adanya Tuhan Pak. Itu benar, tetapi menurut saya sih Tuhan itu tidak terpengaruh dengan pendapat kita tentang dirinya. Maksudnya gimana Pak ya? Ya itu tadi Pak, siapa yang menasehati Tuhan kan nggak bisa. Iya. Dalam keberdosaan kita ini kita mencoba kadang-kadang untuk mengerti tentang Dia. Iya benar sekali Pak yang Pak katakan. Juga kalau berbicara mengenai keadilannya ya Pak Jamal ya, Dia itu sangat adil. Adil seadil-adilnya dia itu. Benar sekali Pak. Oh ya Pak, kalau berbicara keadilannya berarti setiap kesalahan kita tidak diampuni ya Pak. Ya, tapi hanya saja Pak Jamal, Pak jangan lupa bahwa Tuhan itu memiliki kasih yang besar. Jadi kasihnya berarti mengampuni juga Pak. Waduh, saya kok makin bingung Pak ya. Bingung gimana maksud Pak? Itu kan adil, lalu Dia punya sifat kasih kan. Iya, tadi. Saya bingung kalau Beliau itu adil, bukankah tidak ada satupun yang luput dari hukumannya, kan begitu? Oh ya. Benar Pak ya? Ya terus. Kita sudah membahas kalau kita timbang perbuatan kita lebih banyak jahatnya daripada baiknya. Bapak masih ingat bahasan kita itu? Ya tentu saya ingat hal itu. Satu hal lagi, kita jangan lupa sifat Tuhan yang maha kasih. Nah itu juga yang saya mau ungkapkan kepada Bapak. Kasih Tuhan itu luas. Luasnya itu melebihi samudra dan langit ini juga kan Pak Jamal? Iya. Kalau saya pikir-pikir sepertinya terjadi dilema besar di sini Pak. Maksud Pak Jamal dilema apa? Gimana? Ya masalahnya karena keadilan Beliau. Nah kan orang yang berdosa mestinya dihukum Pak. Ya. Bahkan neraka diciptakan untuk menghukum orang yang berdosa kepada Beliau. Terus apa lagi Pak Jamal? Lebih-lebih lagi Pak Gede, tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa, itu kan menurut saya. Oh iya. Jadi bagaimana bisa manusia dapat diampuni? Oh, bagaimana dengan sifat kasihnya yang luas dan yang tak terukur itu menurut Pak Jamal? Nah itu dia Pak. Seperti yang saya katakan, sepertinya saya dilema besar. Oh ya benar. Nah satu sisi saya harus dihukum karena berdosa kan Pak. Ya benar. Tapi di sisi lain Dia harus mengasihi saya. Dengan kata Dia harus mengampuni saya. Oh ya itu benar sekali. Wah Bapak semakin berpikir dan rupanya semakin seru ini dilema-dilema yang kita dapat dalam percakapan ini. Ya justru dilema itulah yang membuat saya berpikir berat Pak. Nah ada juga sih Pak yang berkata bahwa Tuhan itu bukan seperti kakek-kakek katanya. Oh, maksudnya? Yang hanya sayang sama cucunya saja. Dan tidak mau mengkasih hukuman kepada cucunya jika bersalah. Terus? Nah juga ada yang berkata Pak, Tuhan itu bukan seperti polisi yang menindak tegas cara orang melanggar hukum tanpa salah, tanpa ampun. Nah inilah dilema yang saya maksudkan Pak. Benar sekali Pak Jamal. Tapi ya saya ingat satu hal Pak Jamal. Hikmat Tuhan itu tak terukur ya. Iya oleh saya setuju Pak. Bapak sudah mulai mereka-reka nih kayaknya pikiran Tuhan dengan pikiran Bapak sendiri nih. Itu yang saya bayangkan arah pembicaraan Pak ini. Iya benar juga sih Pak. Saya berpikir kok saya terjebak sendiri ya dalam pola pikir saya Pak ya. Itu sih nggak apa Pak Jamal. Sifat manusia kita memang selalu mau memikirkan hal-hal yang seperti itu. Iya Pak Gede, saya
sebenarnya hanya mencoba membandingkan saja. Ya nggak apa-apa, itu biasa. Yang saya hadapkan di hadapan Tuhan. Nah sepertinya tidak sebanding ya kesalahan kita dengan perbuatan Tuhan yang baik, yang kasih, yang adil. Makanya saya merasa tidak cukup untuk mendapatkan pahala yang harus saya dapatkan. Begitu Pak. Menurut saya sih benar itu apa yang Pak katakan. Tapi saya merasa bahwa kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu punya hikmat seperti yang saya katakan tadi. Hikmatnya benar-benar tidak terselami oleh manusia. Kita memikirkan mungkin sekarang jalan buntu untuk kita. Iya benar Pak. Yang kita bahas hari ini, siapakah kita ini? Itu kan pembahasan kita. Ya benar. Malahan kita juga coba-coba untuk menyelami sifat-sifat Tuhan. Ya itu yang sudah kita lakukan. Iya. Nah kalau kita tahu sifat Tuhan, berarti beliau kan bukan Tuhan ya Pak. Ya benar sekali. Nah justru kita semakin kagum sekarang bahwa Tuhan itu memang tidak bisa dijangkau dengan akal manusia Pak Jamal. Iya Pak. Kadang kita juga terjebak ya dalam pikiran kita. Seolah-olah kita mau menjangkau Tuhan dengan pikiran kita. Nah kalau saya renung-renungkan Pak menurut saya sendiri nih, saya semakin takut dengan kematian Pak. Waduh, maksud Pak Jamal takut gimana ini kematiannya? Iya itu tadi, kalau saya timbang dosa dan amal saya, sepertinya sangat tidak memungkinkan untuk mencapai kesempurnaannya Tuhan Pak. Wah, rupanya Bapak sudah berpikir sejauh itu ya. Iya memang bagaimana kan kita sudah membicarakan. Jadi saya berpikir dan kadang juga terjebak. Nah pernah nggak berpikir sesuatu yang meninggalkan tubuh ini? Maksud saya dipanggil Tuhan Pak. Oh ya. Ya pasti Pak, saya juga pernah memikirkan hal itu. Hanya saya sih pasrah sifatnya. Waduh. Mungkin seperti lagu yang Bapak nyanyikan itu. Lagu yang mana Pak itu ya? Ya lagunya Ebit GAD itu yang syairnya tak ada yang bakal bisa menjawab gitu. Oh iya. Mari hanya tunduk sujud padanya. Kan gitu kira-kira Pak Jamal. Iya benar Pak, benar sekali. Nah itu lagu juga sangat puitis sekali Pak. Ya menurut saya benar mungkin sekali. Itu juga perenungan bagi kita. Perenungan oleh Sang Pencipta lagu itu juga hampir sama dengan pembahasan kita hari ini Pak ya. Mungkin saja seperti itu. Aduh Pak, rupanya kita sudah ngobrol sampai malam dan sepertinya kita harus menyudahi obrolan ini. Oke, baik. Nggak apa-apa Pak. Yang penting kualitas ya obrolan kita ini benar-benar memiliki kualitas yang luar biasa sekalipun kita masih buntu ya. Iya benar sekali Pak, emang lain kali kita bisa sambung lagi. Ya, benar sekali Pak. Terima kasih Pak sudah menyampaikan lagu-lagu itu ya tadi. Saya sangat senang sekali ya Pak. Ya berharap lagu itu dapat menginspirasi kita Pak. Ya. Selamat malam, mari. Saya pamit Pak. Yuk, mari. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.